Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Malam perlahan berlalu di bawah arus waktu. Ketika potongan terakhir bulan menghilang dari cakrawala, cahaya redup mulai mengusir kegelapan daratan. Menyusul pancaran sinar matahari pertama yang menyebar ke Akademi Dalam, suasana tenang segera mengumumkan menghilangnya. Hari ini adalah hari di mana 10 besar kompetisi besar peringkat kuat akan ditentukan. Dengan perkembangan kompetisi besar hingga titik ini, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa itu telah memasuki klimaks yang sebenarnya. Semua siswa dari Akademi Dalam sedang menunggu 10 ahli baru di peringkat kuat untuk dipilih. Stadion yang luas ini dipenuhi oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Suara berisik yang penuh gairah berulang kali bergema di telinga semua orang. Suasana panas yang membara itu menginfeksi semua orang yang memasuki arena. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya tiba di peron tinggi, tempat itu sudah penuh sesak. Lebih dari setengah dari kompetitor telah tersingkir setelah 2 hari eliminasi, tapi sangat bagus bagi orang-orang itu untuk mengamati pertandingan pada level setinggi itu bahkan jika mereka tidak bisa lagi berpartisipasi. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi besar peringkat kuat musim ini. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk masuk ke 10 besar setelah baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu. Kekuatan ini cukup untuk menyebabkan orang biasa terkejut. Karenanya, dia menarik banyak tatapan saat dia masuk. Mengabaikan tatapan dari sekeliling, kelompok Xiao Yan tiba di kursi yang mereka tempati kemarin sebelum duduk. Mereka bercakap-cakap dan tersenyum satu sama lain sambil menunggu kompetisi dimulai. Kelompok Xiao Yan baru saja duduk ketika sosok cantik kecil aneh muncul di depan mereka. Ekor kuda ungu pucat panjang dan penampilan ukiran giok yang lucu memiliki sifat mematikan yang cukup baik bagi pria dan wanita. Xian terus tersenyum diam pada Xiao Yan saat dia muncul. Xiao Yan melirik Xian di depannya, yang telah menghilang sepanjang hari. Wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, pakaian yang terakhir agak compang camping. Memar benar-benar menutupi tangan dan lengannya yang halus. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat sikap Xian yang menyedihkan ini. Saya telah menjelajahi pegunungan yang dalam dan menemukan obat spiritual yang menarik perhatian saya setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya, saya bertemu dengan Magical Beast kelas Do Huang yang menjaganya. Saya melawannya. Saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya lari kembali. Xian mengernyitkan bibirnya dan berkata dengan sikap tidak tertarik. Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar ini pada awalnya. Gadis ini memang tidak normal. Dia benar-benar berani pergi dan mencari masalah dengan Magical Beast kelas Do Huang. Itu benar-benar kasus anak muda yang tak kenal takut. Orang itu tidak jauh lebih baik dariku. Ia menerima beberapa pukulan keras dari saya dan dipukuli sampai kulitnya pecah hingga terlihat daging mentah. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Xian segera menjadi tidak senang saat dia mencibir. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tidak mengira Xian berbohong. Meskipun kekuatannya seperti Do Wang di permukaan, kekuatan anehnya itu begitu menakutkan sehingga menyebabkan rambut seseorang berdiri. Sepertinya bahkan tubuh yang kuat dari Magical Beast tidak akan terluka setelah terkena pukulan kekuatan penuh. Hihi, Xiao Yan, haruskah kita pergi bersama lain kali? Saya akan menahan orang itu, dan Anda dapat pergi dan minum obat spiritual. Xian tiba-tiba maju dan berhenti dengan wajahnya dekat dengan wajah Xiao Yan. Dia memberi saran saat dia tertawa. Xiao Yan segera memutar matanya dengan lemah saat mendengar kata-kata ini. Terakhir kali, dia telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk berurusan dengan Snow Demon Sky AP kelas Do Wang. Bukankah itu memintanya untuk mencari kepahitan dengan membuatnya berurusan dengan kelas Do Huang? Xiao Yan dengan sembarangan menanganinya dengan beberapa kalimat. Dia segera merasakan keributan telah terjadi di atmosfer sekitarnya dan menoleh karena terkejut. Sosok Lin Xiuya dan kelompoknya telah muncul di pintu masuk stadion. Sebagai bintang paling mempesona di Akademi Dalam, keributan yang dia aduk secara alami bahkan lebih besar daripada Xiao yang sebelumnya.
Banyaknya tatapan yang tiba-tiba bergeser benar-benar menyebabkan seseorang merasakan reputasi dan status tak tergoyahkan yang dia miliki di akademi dalam. Saat Lin Xiuya dan yang lainnya masuk, mereka langsung bergegas menuju posisi di mana Xiao Yan berada. Mudah-mudahan kita tidak akan bertemu seperti 6 orang yang terpilih hari ini. Saya tidak ingin bertemu dengan Anda pada saat yang begitu penting. Tawa hangat dikirim ke telinga Xiao Yan sebelum Lin Xiuya tiba secara langsung. Suaranya memandang Xiao Yan dengan sangat serius, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka melemparkan tatapan terkejut ke arah Xiao Yan. Orang-orang di akademi dalam yang dapat dipandang serius oleh Lin Xiuya adalah keberadaan yang langka seperti tanduk unicorn atau bulu burung phoenix. Jika memang begitu, aku khawatir akulah yang tidak beruntung. Xiao Yan tertawa. Dia juga tidak ingin bertemu dengan Lin Xiuya pada saat seperti itu. Targetnya hanyalah 10 besar. Selama dia berhasil masuk 10 besar, maka dia tidak lagi memiliki sesuatu yang perlu ditakuti. Pada saat itu, dia juga tidak perlu khawatir akan bertemu lawan yang sangat merepotkan. Siapa yang berani membuatmu tidak beruntung karena aku melindungimu? Suara kuno terdengar dari belakang Xiao Yan. Segera, Ziyan melompat ke kursinya dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera menatap Lin Xiuya dengan jijik. Dua kepalan kecil ditekan satu sama lain saat dia berkata, "Nak, lebih baik kita tidak bertemu nanti. Jika tidak, bahkan jika Anda melompat turun dari arena, saya juga akan mengejar Anda dan menghajar Anda." Ziyan, yang tiba-tiba melompat, menyebabkan senyum di wajah Lin Xiuya menjadi sangat tertutup. Dia berbicara dengan sikap malu, itu wajar. Siapa di akademi dalam ini yang bisa melawan senior Ziyan? Anggap dirimu masuk akal. Ziyan tersenyum bangga. Dia baru saja berpikir untuk menumpuk beberapa kata jahat ketika Xiao Yan di sisinya buru-buru menarik kuncir kudanya dan menurunkannya dari kursi. Dia mengabaikan perjuangannya saat dia menekannya di belakangnya sebelum mengangkat bahu dan tersenyum pahit kepada Lin Xiuya. Lin Xiuya tercengang saat dia melihat Ziyan yang dengan paksa ditekan di belakang Xiao Yan. Meskipun dia sedang berjuang, terlihat jelas bahwa itu hanya seperti anak kecil yang berperilaku buruk. Sejak kapan Brute Force Queen ini tidak marah setelah diperlakukan seperti ini oleh orang lain? Jika ini terjadi di masa lalu, siapapun yang berani menekan kepalanya kemungkinan besar akan ditangkap dan dipukuli sampai wajah mereka menjadi hitam dan biru bahkan jika mereka melarikan diri ke akademi luar. Obat macam apa yang diberikan oleh Xiao Yan kecil ini pada Brute Force Queen? Dia benar-benar bisa memiliki hubungan yang baik dengannya. Lin Xiuya bergumam sedikit di dalam hatinya dan tidak berani berhenti lama. Jika Ziyan menunjuk hidungnya dan mengutuk dengan keras di tempat ini, kemungkinan semua orang akan tertawa diam-diam meskipun mereka tahu teror gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengucapkan beberapa kalimat kepada Xiao Yan sebelum buru-buru memimpin beberapa orang ke tempat duduk mereka. Kelompok Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat mereka melihat Lin Xiuya mundur dengan tergesa-gesa. Sungguh tak terduga bahwa orang ini dengan reputasi paling mempesona di dalam akademi dalam sebenarnya akan menjadi orang yang takut pada Ziyan. Itu benar-benar kasus seseorang menundukkan yang lain. Pesaing lain yang sangat dihormati, Liu Qing juga memasuki stadion tidak lama setelah Lin Xiuya tiba. Awalnya, jalannya juga mengharuskannya berjalan melewati tempat di depan kelompok Xiao Yan. Namun, matanya yang tajam menangkap pemandangan gadis kecil dengan ekor kuda ungu pucat yang duduk di samping Xiao Yan saat dia memasuki arena. Ekspresinya berubah sedikit tanpa meninggalkan jejak. Segera, dia mengambil giliran dengan acuh tak acuh dan melewati kelompok Xiao Yan. Meskipun perubahan rute Liu Qing ini sangat tidak jelas, hal itu masih ditemukan oleh beberapa orang yang bermata tajam. Segera, mereka tidak bisa menahan tawa. Semua orang top dalam akademi dalam ini telah kehilangan sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat di depan gadis kecil yang lucu ini. Jumlah orang di stadion juga meningkat seiring berjalannya waktu. Suara bising bercampur sebelum naik ke awan. Begitu para sesepuh di kursi juri juga mengambil tempat duduk mereka, suara gong akhirnya bergema di stadion. Saat gong dibunyikan, kebisingan yang menyebar ke seluruh arena perlahan-lahan turun. Banyak tatapan dilemparkan ke arah kursi juri. Su Qian mengatur pakaiannya di depan perhatian seluruh stadion. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara nyaring yang jelas,
Setelah 2 hari eliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di kompetisi besar peringkat kuat. Untuk masuk 10 besar, harus ada 3 orang yang tersingkir hari ini. Sesuai aturan Grand Competition, kami akan memilih 6 orang secara acak untuk bertanding. Para pemenang akan masuk 10 besar sementara mereka yang kalah hanya bisa mendapat peringkat di belakang. Saat suara Sukyan terdengar, dia mengeluarkan silinder bambu dan meletakkannya di depannya. Ada 13 lot kertas di dalam silinder. 13 lot kertas memiliki nama dari 13 pesaing terakhir. Saya akan secara acak memilih 6 orang yang perlu bersaing. Suasana di dalam stadion semakin mencekam menyusul diperkenalkannya silinder bambu. Banyak orang menatap kursi juri tanpa berkedip. Faktor penentu dari 10 nama teratas semuanya ditentukan oleh ini. Sukyan perlahan menggambar selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membacakan, Yan Hao. Saat suara Sukyan terdengar, semua orang bisa dengan jelas melihat wajah Yan Hao tiba-tiba mengencang di platform tinggi. Nama berikutnya yang ditarik adalah lawan Yan Hao untuk menentukan siapa yang akan masuk 10 besar. Sukyan sekali lagi menggambar selembar kertas saat dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia segera membukanya dan pandangannya melayang ke atasnya. Dia berkata, Kian Mo. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan berbalik ke arah pria agak gemuk di platform tinggi. Kian Mo menduduki peringkat 8 di peringkat kuat dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia juga berada di puncak kelas Dowling seperti Yan Hao. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, dia jauh lebih lemah dari Yan Hao. Oleh karena itu, saat Kian Mo mendengar lawannya adalah Yan Hao, alisnya segera bersatu. Sukyan mengabaikan tatapan di stadion. Dia terus menggambar selembar kertas dan membukanya, hanya untuk terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ziyan, keributan. Saat nama itu terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi tiba-tiba mengangkat hati mereka. Sukyan dengan jelas memahami emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan menarik banyak hal yang akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan. Qin Zhen, semua orang di platform tinggi menghela napas panjang. Segera, wajah mereka menunjukkan ekspresi simpatik saat mereka menatap pria berwajah pucat. Orang yang menyedihkan ini, meskipun dia berada di peringkat 6 di peringkat kuat, sepertinya tidak akan ada ketegangan sedikit pun saat bertemu dengan Ratu Brute Force itu. Lot terakhir, Sukyan menjabat tangannya dari kursi hakim. Banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum dia perlahan membukanya dan membuka mulutnya dengan terkejut, Liu Qing. Seluruh stadion sekali lagi sunyi. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka. Sepertinya akan ada orang sial lainnya yang muncul. Ekspresi Liu Qing tidak berfluktuasi sedikit pun. Selama lawannya bukan Ziyan, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu Lin Xiuya pada saat ini. Tampaknya dalam upaya untuk meningkatkan antisipasi semua orang, Sukyan perlahan-lahan mengeluarkan undian terakhir. Dia melambaikannya ke semua orang sebelum tertawa pelan dan membukanya. Segera setelah ini, senyuman di wajahnya ditarik dan dia benar-benar terpana. Hati semua orang di stadion seperti cakar kucing ketika mereka melihat cara ini. Batuk, Sukyan akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Tatapannya perlahan-lahan dialihkan ke tempat di platform tinggi dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, seluruh stadion hening. Di bawah gelombang desahan penyesalan, mereka segera menatap pria muda berjubah hitam di platform tinggi dengan alis bertautan. Semua orang di platform tinggi saling memandang. Sungguh tidak terduga bahwa kuda hitam terbesar akan bertemu dengan harimau sejati yang akan menghalangi jalannya pada saat kritis seperti itu. Kemungkinan hanya Ziyan dan Lin Xiuya yang memiliki kekuatan untuk melawan Liu Qing di Akademi Dalam. Meskipun kinerja Xiaoyan dalam 2 pertempuran sebelumnya sangat sempurna, tidak diragukan lagi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan ahli puncak sejati di peringkat kuat seperti Liu Qing. Xiaoyan ini bisa dianggap tidak beruntung. Yan Hao menghela nafas saat dia berbicara dengan Lin Xiuya di sampingnya. Han Yue juga sedikit merajut alisnya. Meskipun dia sudah memegang pendapat tinggi tentang kekuatan Xiaoyan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa masih ada celah besar ketika seseorang benar-benar membandingkannya dengan orang yang kuat seperti Liu Qing. Ekspresi Lin Xiuya tenang, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.
Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut berbicara, kita harus sampai pada kesimpulan setelah pertandingan. Meskipun saya juga berpikir bahwa peluang Xiao Yan kalah tinggi, saya juga tidak dapat menyangkal bahwa dia juga memiliki peluang untuk menang. Pertandingannya dengan Liu Qing, sulit untuk dikatakan. Beberapa orang di sisinya mengangguk sedikit. Tatapan mereka tanpa sadar menyapu ke posisi Liu Qing. Pada saat ini, dahi yang terakhir juga menunjukkan kejutan yang sangat samar. Namun, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak fluktuasi emosional. Pikirannya tenang, tampak mirip dengan Lin Xiuya. Dibandingkan dengan ketenangan Liu Qing, Liu Fei di sampingnya hampir tanpa sadar melompat dan bersorak keras. Kekalahan Yao Zheng di tangan Xiao Yan kemarin membuatnya menahan perut yang penuh amarah. Awalnya, dia mengutuk Xiao Yan dengan harapan dia akan bertemu dengan saudara laki-lakinya Liu Qing dalam kompetisi, tetapi itu benar-benar tidak terduga bahwa yang terakhir benar-benar sial bertabrakan dengan Liu Qing dalam pertandingan yang paling penting ini. Kejutan menyenangkan yang tiba-tiba muncul ini menyebabkan dia dengan bangga melontarkan kata di dalam hatinya, retribusi. Wu Hao menepuk bahu Xiao Yan dengan agak tidak berdaya. Dia ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia hanya bisa menghela nafas. Hei, Xiao Yan, kenapa aku tidak membantumu menghajar Liu Qing sampai dia tidak bisa tampil untuk pertandingan? Dengan begitu, Anda bisa langsung maju. Ziyan mengayunkan kuncir kuda berwarna ungu saat dia melambaikan tinjunya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Tolong, bisakah kamu lebih percaya padaku?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia mengusap kepala Ziyan dan melihat sekelilingnya, menemukan bahwa dengan pengecualian Sun Er, ekspresi orang lain agak serius. Dia tidak bisa menahan tawa tanpa daya, meskipun lawan saya adalah Liu Qing, Anda semua tidak perlu menunjukkan sikap meratap seperti ini, bukan? Pertandingan belum dimulai. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum paksa ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu betapa pentingnya Xiao Yan melihat posisi 10 besar. Sekarang peristiwa seperti itu, yang membuat seseorang tidak berdaya, telah muncul pada saat yang paling kritis, kemungkinan Xiao Yan juga sangat frustrasi. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menatap orang-orang yang tampak lebih putus asa darinya ini. Meskipun Liu Qing sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang jika mereka benar-benar berjuang keras. Jika dia benar-benar melepaskan segalanya dengan kekuatannya saat ini, lupakan seorang elit Do Huang, Xiao Yan bahkan akan dapat menyebabkan Do Huang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Lagi pula, setelah Angry Buddha Lotus Flame skala besar benar-benar dilepaskan, kekuatan penghancur yang bahkan menyebabkan Yao Lao menjadi sangat terkejut bukanlah sesuatu yang sederhana. Tentu saja, efek samping dari Angry Buddha Lotus Flame skala besar terlalu besar. Kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati, Xiao Yan tidak akan mudah menggunakannya. Benda ini juga merupakan kartu truf tersembunyi terakhirnya. Percakapan pribadi di stadion berlanjut untuk beberapa saat sebelum semua orang sekali lagi mengalihkan pandangan mereka kembali ke kursi juri. Tatapan Suqian perlahan mundur dari tempat Xiao Yan berada. Di dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa pemuda ini, yang mengendalikan api surgawi di usia yang begitu muda, akan sekali lagi dapat menampilkan keajaiban dan masuk ke 10 besar bahkan setelah diblokir oleh orang yang kuat seperti Liu Qing. Pertandingan pertama, Yan Hao, Qian Mo. Saat teriakan lembut Suqian terdengar, suasana di stadion tiba-tiba berpaling dari kemalangan Xiao Yan. Banyak tatapan dilemparkan ke arah dua orang di platform tinggi itu. Yan Hao adalah orang pertama yang berdiri di depan mata semua orang. Ekspresi pria yang sosoknya tidak lebih kurus dari Liu Qing ini tidak berubah saat dia berjalan ke tepi platform tinggi. Setelah itu, dia melompat turun dan mendarat dengan keras di arena. Begitu Yan Hao memasuki arena, Qian Mo yang agak gemuk itu juga berdiri tanpa daya. Setelah itu, lemak di sekujur tubuhnya bergetar saat dia sampai di tepi platform tinggi. Otot-otot di tubuhnya menyusut dan angin samar menggumpal di sekitar tubuhnya. Dengan segera, tubuh besar itu perlahan melayang ke arena seperti balon di depan penonton yang terpana. Dia benar-benar mempraktikkan afinitas angin doki, banyak orang yang tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Afinitas angin yang elegan dan lincah doki benar-benar memiliki perasaan yang sangat berbeda ketika digunakan oleh orang ini dengan cara ini. Meskipun penampilannya yang lain tidak terlalu elegan,
Semua orang mengerti dalam hati mereka bahwa orang yang mampu menempati posisi 10 besar peringkat kuat adalah orang dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Seseorang pasti akan kehilangan darah jika menilai buku dari sampulnya. Suasana di galeri tontonan langsung menjadi panas membara saat kedua orang memasuki arena. Keduanya adalah eksistensi dalam 10 besar di peringkat kuat. Harus dikatakan bahwa pertarungan ini bisa dianggap sangat mengasyikkan. Setelah lembut, biarkan pertandingan dimulai oleh Sukian, kedua orang di arena segera menghunus senjatanya. Senjata Yan Hao masih berupa palu logam besar hitam pekat sementara Qian Mo memamerkan benda berwarna emas gigi gergaji bundar dari cincin penyimpanannya di bawah tatapan tertegun semua orang. Cakram gigi gergaji berwarna kuning melingkar itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, banyak gigi gergaji tajam di tepinya samar-samar mengandung cahaya dingin yang menembus. Dikabarkan bahwa senjata Qian Mo ini disebut Golden Sawtooth Disc. Ini memiliki momentum yang mengejutkan saat dilempar. Selain itu, ini sangat akurat dan kejam. Jika 10 dari cakram gigi gergaji emas ini dibuang bersama-sama, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar akan menyebabkan sakit kepala. Wu Hao dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan dari samping. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya dengan cara yang agak tertarik. Dia tidak menyangka bahwa gendut ini benar-benar memiliki taktik yang tidak terduga. Tampaknya mereka yang bisa masuk 10 besar memang memiliki beberapa keterampilan. Qian Mo menangkupkan tangannya ke arah Yan Hao sementara galeri penglihatan terlibat dalam gelombang percakapan pribadi. Dia tertawa datar, "Kakak Yan, kau pasti lebih lembut saat menyerang. Jika palu logam hitam milikmu itu dihancurkan, tubuhku ini akan segera menjadi tumpukan daging cincang. Jangan beri aku omong kosong itu. Fat Qian, sudah lama sejak aku bertemu denganmu. Aku ingin tahu seberapa kuat cakram gigi gergaji emas itu dibandingkan dengan masa lalu." Yan Hao memarahi sambil tersenyum. Dia melambaikan palu logam hitam di tangannya. Suara deras angin yang tajam yang diciptakan menyebabkan orang-orang di panggung menonton di sekitar tanpa sadar menutup telinga mereka. Daging gemuk di wajah Qian Mo bergerak-gerak saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia memegang cakram gigi gergaji emas di tangan kanannya. Doki yang padat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya saat gelombang angin berputar terbentuk di sekelilingnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi cakram gigi gergaji di bawah kendali yang pertama. Hah! Suara rendah tiba-tiba terdengar. Tangan Qian Mo tiba-tiba bergetar dan cakram gigi gergaji emas berkedip dan memancarkan cahaya keemasan, seperti sambaran petir keemasan. Ini menembak secara eksplosif ke arah Yan Hao. Kecepatan cakram berwarna emas itu sangat cepat sehingga menakutkan. Semua orang samar-samar bisa melihat garis berwarna emas berkedip di mata mereka saat petir menyambar Yan Hao. Bang! Palu logam hitam pekat itu dengan kejam menghantam tanah. Segera, garis retakan seukuran lengan dengan cepat menyebar di tanah. Gelombang energi kuning tua yang sangat kuat melesat keluar dari garis retakan dan secara tidak sengaja menghantam petir kuning keemasan, menghancurkannya hingga menyambar langsung ke langit. Lagi, masih ada 9 siklus dari 10 siklus Qian, haha. Yan Hao tertawa terbahak-bahak, doki di tubuhnya mengalir dengan cepat. Kulit di permukaan tubuhnya telah berubah menjadi seperti batu pada saat ini, memancarkan warna putih keabu-abuan. Qian Mo tertawa pahit dan menghela nafas. Doki Yan Hao termasuk dalam tipe afinitas dasar. Selain itu adalah batu doki yang sangat langka. Jenis doki ini akan memungkinkan tubuh praktisi berputar sekeras batu, yang secara kebetulan menahan cakram gigi gergaji emasnya. Qian Mo ditekan oleh Yan Hao baik dalam hal kekuatan dan afinitas. Sepertinya sangat sulit baginya untuk menang. Selain itu, menggunakan cakram gigi gergaji emas menghabiskan banyak doki. Dengan kekuatannya, dia hanya mampu menampilkan 10 serangan kuat. Oleh karena itu, Qian Mo juga memiliki nama panggilan di Akademi Dalam yang disebut 10 siklus Qian. Wu Hao tampak seperti seorang komentator saat dia berulang kali menjelaskan kepada Xiao Yan berbagai nama yang belum pernah dia dengar. Xiao Yan mengangguk sedikit. Cakram gigi gergaji emas jenis ini sangat tidak cocok untuk kompetisi terbuka semacam ini. Tempat di mana seluruh kekuatannya bisa ditampilkan haruslah ketika itu digunakan sebagai serangan diam-diam. Bayangkan saja,
Jika satu atau dua cakram gigi gergaji emas ditembakkan secara tiba-tiba dan tidak terduga dari sudut ketika seseorang sedang berjalan di hutan pegunungan, bukankah itu akan menyebabkan sakit kepala dan ketakutan? Qian Mo juga bersih dari kelemahannya sendiri di dalam arena. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Saat itu, gurunya telah mengatakan bahwa jika dia menjadi seorang pembunuh, kemungkinan dia akan berhasil dengan sangat baik. Namun, jika dia menghadapi pertarungan langsung, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Satu demi satu, cakram gigi gergaji emas yang sangat tajam ditembakkan secara eksplosif dari tangan Qian Mo, dengan cara yang seperti pencahayaan. Namun, terlepas dari betapa rumitnya dia, mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada Yan Hao. Ini karena yang terakhir pada dasarnya menggunakan semua dokinya untuk pembelaannya. Bahkan jika Yan Hao kadang-kadang tidak dapat memblokir cakram gigi gergaji emas yang tajam hanya akan meninggalkan bekas luka putih pucat panjang di tubuhnya. Meskipun menggunakan semua dokinya untuk bertahan dengan cara ini sangat melelahkan, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan cakram gigi gergaji emas oleh Qian Mo. Oleh karena itu, pertempuran mereka berdua ini pada dasarnya berjuang untuk melihat siapa doki yang lebih kuat. Pertarungan di mana satu pihak menyerang dan pihak lain membela mungkin sangat menarik di mata beberapa siswa biasa, tapi agak membosankan bagi Xiao Yang dan yang lainnya. Ini karena mereka semua tahu bahwa Qian Mo sudah dirugikan dalam pertandingan ini. Ini karena kekuatan penuh serangannya tidak dapat mematahkan kekuatan penuh pertahanan Yan Hao. Setelah pertandingan berlanjut selama hampir setengah jam, Qian Mo akhirnya melambai tanpa daya. Dia menyimpan dua cakram gigi gergaji emas terakhir di tangannya dan dengan patuh mengaku kalah di depan tatapan tertegun di sekelilingnya. Pengakuan Qian Mo atas kehilangannya sesuai dengan harapan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, pertandingan kedua pun menyusul. Ziyan vs Qin Zhen. Pertandingan di mana perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Ziyan melintas dan memasuki arena pada kesempatan pertama. Kemarin, hatinya dipenuhi dengan amarah yang membara karena magical beast kelas Dong Huang itu. Sekarang, dia sangat membutuhkan seseorang untuk membantu melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, dia menarik lengan bajunya. Matanya yang besar dan hitam pekat dengan kejam menyapu platform tinggi itu. Banyak orang di platform tinggi menciutkan leher mereka saat mereka memandangi cara Ziyan ini. Hati mereka berulang kali berduka atas Qin Zhen. Namun, Qin Zhen tidak muncul setelah Ziyan turun ke arena. Saat semua orang menjadi agak tidak sabar, sebuah suara lemah akhirnya terdengar. Qin Zhen berkata bahwa dia sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seluruh stadion hening. Seketika, mereka merasa bingung. Ini terlalu lucu, bukan? Xiao Yan dan yang lainnya mengusap wajah mereka yang agak kaku. Apa yang Ziyan lakukan di masa lalu? Dia benar-benar menyebabkan semua ahli di peringkat kuat ini menjadi khawatir atau bahkan menakutkan. Su Qian dan tetua lainnya juga tanpa daya menggelengkan kepala. Namun, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka juga memahami dengan jelas bahwa Ziyan pada dasarnya adalah eksistensi seperti monster di peringkat kuat. Bahkan seseorang seperti Lin Xiuya dan Liu Qing tidak akan berani mencabut kumis harimau, apalagi orang lain. Batuk, karena Qin Zhen telah mengakui kekalahan, mari kita mulai pertarungan terakhir untuk posisi 10 besar. Su Qian berdiri, mengeluarkan batuk sebelum segera berbicara dengan lambat. Saat kata-kata Su Qian jatuh, banyak tatapan di stadion segera beralih ke platform tinggi. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Xiao Yang dan Liu Qing. Pertandingan ketiga hari ini sepertinya yang paling dinantikan semua orang. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran. Seluruh stadion hening. Tatapan semua orang berkumpul pada dua orang di platform tinggi. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di bawah tatapan menyembah Liu Fei. Akhirnya, tubuhnya berkedip dan melompat ke bawah. Kaki Liu Qing menginjak keras ke arena. Dia mengangkat kepalanya, dan pandangannya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Matanya terlihat tajam. Lawan yang paling dia lihat dalam kompetisi besar peringkat kuat ini adalah Lin Xiuya. Dia tidak memandang pesaing lain dengan terlalu serius.
Namun, kekuatan bertarung yang sangat kuat yang ditunjukkan Xiao Yan selama 2 hari terakhir ini juga dapat menyebabkan orang yang kuat seperti Liu Qing memperhatikan dan melihatnya sedikit lebih serius. Mampu bertarung dengan kuda hitam ini yang telah menarik perhatian paling banyak sebelum pertarungannya dengan Lin Xiuya sama seperti menikmati hidangan pembuka sebelum makan besar. Makanya, ketertarikannya pada pertandingan ini cukup besar. Saat Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion segera tertuju pada Xiao Yan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam murid baru ini akan dapat mempertahankan kemenangannya yang berkelanjutan seperti yang dia lakukan di masa lalu sekarang karena dia berhadapan dengan Liu Qing, seorang ahli top veteran. Wu Hao dan yang lainnya tanpa daya menggelengkan kepala saat mereka merasakan fokus dari seluruh stadion. Mereka segera menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion. Dia bahkan tidak merasa sedikit takut karena lawannya adalah Liu Qing. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiao Yan GG, semua yang terbaik. Dorongan lembut Sun Er terpancar dari belakangnya. Xiao Yan tidak menoleh. Dia hanya melambaikan tangannya di belakangnya saat jari kakinya menempel di tanah. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya saat tubuhnya segera berkedip. Dalam sekejap mata, dia muncul di arena yang luas itu. Kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terkait dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan. 4 mata mengamati satu sama lain dan beberapa perasaan yang tidak diketahui bercampur di mata mereka. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari bertabrakan dengan orang kuat seperti Liu Qing atau Lin Xiuya karena dia harus masuk 10 besar. Rencana Valen Heart Flames terlalu penting baginya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Oleh karena itu, dia telah mengadopsi sikap menghindar kapanpun dia bisa. Sekarang, bagaimanapun, tidak ada tempat untuk lari. Ini menyebabkan niat bertarung yang sangat panas muncul di hatinya. Meskipun keinginan Xiao Yan untuk berkelahi tidak segila Wu Hao atau yang lainnya, dia masih akan merasakan gelombang niat bertarung di dalam hatinya ketika dia bertemu dengan orang yang benar-benar kuat. Karena aku tidak bisa menghindari pertarungan saat ini, aku akan benar-benar melepaskan dan bertarung. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya saat pandangannya terfokus pada Xiao Yan. Suaranya agak ditekan, tetapi itu juga mengandung auranya, membawa rasa tiran yang tajam. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih gagang penggaris di punggungnya saat dia tiba-tiba menariknya. Penguasa berat itu miring sedikit ke tanah, dan angin kencang yang membawa suara senandung muncul. Liu Qing melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya. Sejak saat Xiao Yan bertengkar dengan Bai Cheng, dia tahu bahwa penguasa besar ini mungkin memiliki keanehan. Sekarang dia menghadapinya secara pribadi dan dapat mendengar suara tekanan angin yang terbelah. Dia dapat memastikan di dalam hatinya bahwa penguasa hitam di tangan lawannya ini kemungkinan besar seperti tombak pembelah gunung, sangat berat. Pantas saja serangannya meningkat bukannya berkurang saat penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Dia benar-benar sering membawa penguasa berat dan memperlakukannya sebagai pelatihan. Pikiran aneh melintas di hatinya. Liu Qing tidak bisa membantu tetapi memiliki pendapat yang sedikit lebih tinggi tentang Xiao Yan. Mampu bertahan dalam menggunakan metode latihan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kekuatan mental yang kuat. Sementara pikiran ini berputar di sekitar hatinya, Liu Qing tidak segera menarik tombak pembelah gunung di punggungnya yang tidak dia gunakan. Tangannya yang agak besar perlahan terulur. Mereka meringkuk sesekali dan melebar di waktu lain, membentuk banyak busur aneh seperti cakar. Jangan bilang aku meremehkanmu. Saya hanya akan menggunakan tombak pembelah gunung pada lawan yang memenuhi syarat. Saya harap Anda akan memiliki kualifikasi ini. Liu Qing melirik Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Salah satu tangannya yang seperti cakar tiba-tiba terpotong di depannya. Angin tak terlihat keluar, dan meninggalkan beberapa lekukan kecil di tanah. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menjawab. Kecuali seseorang menunjukkan kekuatan yang benar-benar akan menyebabkan lawan mereka menganggapnya serius, orang seperti Liu Qing, yang memiliki kekuatan besar, tidak akan memandang Anda dengan serius.
Xiao Yan berpikir jika bukan karena dia memiliki penampilan yang cukup bagus di beberapa pertandingan sebelumnya, kemungkinan Liu Qing akan terlalu malas untuk repot-repot mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Perbincangan dua orang di arena pun diteruskan ke gardu pandang di pinggir. Namun, tidak ada yang merasa bahwa Liu Qing sombong dan angkuh. Sebaliknya, mereka diam-diam memujinya di dalam hati mereka. Dia memang layak dengan nama tombak-tombak Liu Qing. Siapa yang bisa mengalahkannya dengan kesombongan seperti itu? Ini adalah celah yang disebabkan oleh kekuatan. Jika Liu Qing tidak memiliki kekuatan semacam ini, kemungkinan dia akan dimarahi oleh orang lain karena terlalu liar dan sombong di hati mereka ketika dia menyuarakan kata-kata seperti itu. Di platform tinggi, wajah cantik Liu Fei mengandung cinta dan kelembutan saat dia melihat punggung lebar dan berat yang akan membuat orang merasa sangat aman. Aura tajam arogan itu menyebabkan dia dimabukkan oleh cinta. Perhatikan baik-baik, lihatlah bagaimana sepupu yang lebih tua akan mengalahkan orang itu. Liu Fei tiba-tiba mendengus pelan saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Yao Zheng yang berwajah pucat di sampingnya. Mengingat kekuatan kepala suku, mengalahkan Xiao Yan secara alami semudah membalikkan tangannya. Tidak peduli bagaimana dia melompat, dia hanyalah cacing kecil yang pada akhirnya akan kesulitan membuat gelombang besar. Tatapan Yao Zheng menatap Xiao Yan di arena dengan cara yang gelap dan dingin. Kekalahannya di tangan yang terakhir kali ini merupakan pukulan yang cukup besar baginya. Oleh karena itu, dia menjadi sedikit berpikiran sempit, secara alami menempatkan semua kesalahan penghinaan yang dia terima dari kekalahannya ke Xiao Yan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, bagaimanapun, dia telah lupa tentang apa yang akan membuatnya, setelah dipukuli oleh seseorang yang dia anggap sebagai cacing. Kebanggaan di wajah Liu Fei segera menjadi sedikit lebih kaya setelah kata-kata Yao Zheng. Mata cantik itu menyapu wanita muda berpakaian hijau di seberang platform tinggi yang duduk dengan elegan. Dia mengatupkan gigi peraknya. Penampilan pihak lain adalah sesuatu yang tidak bisa dia temukan kekurangannya, bahkan dari sudut pandang seorang wanita. Namun, karena kesempurnaan pihak lain inilah dia akhirnya menyimpan dendam. Ungkapan wanita adalah makhluk cemburu sepenuhnya benar. Saat percakapan pribadi terdengar dari seluruh platform tinggi, Su Qian melambaikan tangannya sedikit dari kursi penonton. Suara seluruh stadion menjadi lebih lembut. Tatapan Su Qian menatap dua orang yang saling berhadapan di dalam arena. Bahkan dengan kekuatannya, dia mau tidak mau membentuk antisipasi. Meski terlihat ada celah besar di antara keduanya, pertandingan ini masih mempertahankan ketegangan satu demi satu. Mungkin orang lain mungkin berpikir bahwa Liu Qing memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa peluang kemenangan Xiao Yan kemungkinan besar tidak rendah. Bahkan dengan mata tuanya yang tajam, dia tidak dapat melihat siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Karena kompetitor sudah tiba, maka aku akan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir ini yang menentukan nama belakang dalam 10 besar akan secara resmi dimulai. Tatapan Su Qian melihat sekelilingnya saat suaranya yang samar tiba perlahan di bawah antisipasi banyak orang. Saat suara Su Qian jatuh, suasana mendidih segera menutupi seluruh stadion. Banyak tatapan panas yang berapi-api terfokus pada dua orang di arena. Mereka memahami dengan jelas bahwa pertarungan ini, yang mungkin merupakan pertarungan paling menarik sejak dimulainya kompetisi besar, akan segera dimulai. Aura yang sangat tirani tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena setelah suara Su Qian terdengar. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan penonton, yang berada sangat jauh, merasakan kesulitan bernapas. Saat gelombang doki emas pucat melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, tangannya yang besar seperti cakar juga tampak sekali lagi mengembang sedikit pada saat ini. Saat buku-buku jarinya sedikit ditekuk, itu mengeluarkan suara yang jelas seperti kacang yang dihancurkan. Tangan seperti cakar yang meringkuk menjadi busur aneh secara acak merobek udara di depannya. Segera, udara berdesir dan bekas luka di udara yang terlihat sebagian muncul di area di mana tangannya yang seperti cakar lewat sebelum dengan cepat dimusnahkan. Meskipun banyak orang tidak pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan tekanan yang kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Karenanya, ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiao Yan yang mempertahankan ekspresi setenang sumur tua sambil berdiri di arena. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiao Yan.
Sesaat kemudian, nyala api berwarna hijau melonjak keluar dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. Perubahan misterius 3 misterius, perubahan teratai hijau. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya mengeluarkan suara su, dan ditarik ke dalam tubuhnya saat teriakan rendah ini terdengar di dalam hati Xiao Yan. Setelah api masuk ke tubuhnya, aura Xiao Yan juga naik dalam korespondensi. Meskipun dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, dia setidaknya bisa terlibat dalam kebuntuan dengan yang terakhir dan tidak terlihat terlalu lemah. Xiao Yan telah menunjukkan api 3 misterius api langit bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ini sudah cukup bagi seseorang untuk melihat betapa seriusnya dia memandang Liu Qing. Tentu saja, dia juga memahami dengan jelas di dalam hatinya bahwa kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan dalam pertukaran pertama jika dia tidak menggunakan Skyfire Tree Mysterious Change untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, Liu Qing, yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Wang jauh lebih kuat dari tingkat puncak Douling biasa. Xiao Yan merasakan gelombang deras yang kuat seperti Douqi yang mengalir dengan gemuruh. Dia menghela nafas panjang saat lengannya bergetar. Lengan bajunya seperti potongan logam saat ini, mengeluarkan suara dentang yang aneh. Penguasa berat itu dimiringkan ke samping saat api hijau Douqi menyelimuti di atasnya. Angin panas yang tak terlihat menghanguskan tanah sampai tampak kering. Tatapan Xiao Yan perlahan terangkat. Dia menatap Liu Qing, yang juga membungkus tubuhnya dengan Douqi. Tiba-tiba terdengar teriakan pelan di arena. Guntur bergulir samar segera dipancarkan sebagai bayangan hitam samar-samar, menyeret penguasa hitam yang sangat besar, membawa aura ganas saat melesat secara eksplosif ke arah Liu Qing yang tidak bergerak di depan sejumlah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan benar-benar berani memimpin dalam melancarkan serangan dalam pertarungan yang sangat berbeda. Keberanian ini menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Jarak puluhan meter itu tercakup dalam sekejap mata. Kedua orang itu langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena. Tatapan mereka terkunci satu sama lain, dan niat bertarung mereka, yang tidak bisa ditekan, akhirnya benar-benar meledak dengan cara yang mendidih. Sekian dulu alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.